HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Oh yang widi, Tuhan kami semua, maafkan salah hamba, ampuni dosa hamba. Oh yang widi, Tuhan semua kami, maafkan salah kami, ampuni dosa kami. Oh bidasar yang widi. Pemirsa HiTV Napi Orti dumugi becik-becik selalu dalam lindungan Hyang Widi. Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali bersama saya Diah Parisia. Kita awali dengan high schooling sekolah rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan berbagai ragam menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Oh yang widi, Tuhan semua kami, maafkan salah kami, ampuni dosa kami. Oh bidasar yang widi, dasar yang widi. Oh bidasar yang widi, oh bidasar yang High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Namanya yang sangat sederhana, sekolah rumah dari rumah Hindu Dharma. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan menemani adik-adik Hindu belajar dari rumah. Minggu lalu kita sudah pelajari bersama konsep Satatayi mulai dari Agnida. Dan kali ini kita akan pelajari bersama macam perbuatan yang kedua, yaitu Visada. Seperti apa sih Visada? Yaitu perbuatan yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan karena tergolong perbuatan yang sarana. Mari kita pelajari bersama adik-adik high school. Sekarang kita mulai belajar bagian kedua dalam Satatayi. Jadi adik-adik high school yang ada di rumah, mari kita belajar bersama. Bagian kedua dalam Satatayi disebut dengan perbuatan Visada, yaitu perbuatan meracuni atau menyakiti orang lain. Ya, perbuatan ini tergolong perbuatan kejam karena menyakiti atau meracuni orang lain, baik sampai mati atau tidak, tergolong perbuatan dosa. Sangat kejam kan? Kak Mia, Ya. tadi Kak Mia menjelaskan Visada itu meracuni. Racun seperti apa sih Kak? Ya, racun itu banyak. Racun bisa dari benda yang dapat merusak organ-organ tubuh kita. Itu perbuatan yang tidak baik. Misalnya berlandaskan dendam atau rasa, pikiran, perkataan atau perbuatan yang didasari benci kepada orang lain. Kemudian ia melakukan hal yang tidak baik seperti meracuni orang lain sehingga orang itu bisa sakit atau meninggal. Kemudian selain racun itu juga ada racun pikiran, racun perkataan, dan seperti tadi yang sudah kami jelaskan itu racun perbuatan. Jadi racun pikiran misalnya Putri dan Riri memiliki pikiran negatif, misalnya sugesti negatif, misalnya berpikir kalau semoga nanti dia dapat nilai yang jelek, aku nilai yang bagus. Nah itu sudah tergolong Visada yang berpikir tidak baik ya. Kemudian yang kedua contohnya berkata yang tergolong perbuatan Visada. Misalnya menghasut orang lain, contohnya mempengaruhi atau misalnya menyakiti perasaan orang lain, mungkin mengkhianati perasaan orang lain dengan berkata yang tidak baik, menyakiti sehingga dia menjadi sakit
sedih seperti itu contoh wisada dalam perkataan. Dan perbuatan yang tergolong meracuni yaitu tindakan, misalnya adik-adik Swidi yang ada di rumah, misalnya kita membubuhi racun di makanan, seperti di cerita-cerita dongeng itu, si nenek sihir, tahu kan ceritanya? Nah itu contoh perbuatan wisada yang tidak baik. Oh, berarti kita tidak boleh melakukan sikap wisada itu karena dapat menyakiti sesama ya Kak? Iya benar sekali. Jadi salah satu bagian dari kata ini yaitu wisada adalah perbuatan menyakiti atau meracuni orang lain, sangat tidak baik untuk dicontoh dan tergolong perbuatan hingsa karma. Sudah mengerti kan adik-adik? Demikian adik-adik Swindu yang sedang belajar di rumah, itulah tadi program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Agama itu menuntun hidup jadi terarah. Ilmu menjadikan hidup ini lebih mudah. Dan seni membuat hidup ini jadi indah. Saya Iketut Puspa Adnyana untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa ITV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif pertama di tahun 2023. Dalam suasana Galungan dan Kuningan, entah tradisi dari mana, kebiasaan ngelawang ini hampir kita temukan di setiap desa di Bali. Barong bangkal, barongket, barong bangkung, dan jenis barong lainnya yang diarak mengelilingi desa dan berhenti tepat di lawang atau angkul-angkul masing-masing keluarga yang tujuannya untuk memberikan persembahan tari barong, tanda kutip tarian pembasmian. Benarkah seperti itu? Pemirsa, sebentar lagi para kolumnis Warta, Bapak Suwantana, Bapak Agus Budiatnyana, dan Pak Suyoga akan mengupasnya dalam Ngopi Ngobrol Inspiratif Renyah Penuh Sesulur. Yang pertama langsung saja ke Pak Putu Suyoga. Jika kita lihat ngelawang itu ada kata lawang Pak. Jadi apa sih sebenarnya arti dari ngelawang itu sendiri? Baik, terima kasih Armi. Jadi pemirsa dimanapun berada, seperti biasa setiap hari rentang Galungan Kuningan ini anak-anak akan melakukan praktik budaya, salah satunya ngelawang ini. Jadi ngelawang sebenarnya kalau kita secara harfiah berarti kan pintu, dari pintu ke pintu demikian. Namun secara lebih mendalam dari itu sebenarnya yang dimaksud dengan ngelawang bagaimana sebuah katakanlah benda budaya yang disucikan begitu akan melakukan ritual yatra yang biasanya di keliling desa kan demikian. Nah, dan terkait kemudian dalam rentang Galungan yang dipercaya sebagai momen bahwa turunnya yang kalau Mangkurat, kemudian ada Buto Dunggulan, ada Buto Galungan. Nah, ini sebagai aspek-aspek daripada Betari Durga yang dalam tanda kutip berenergi kurang baik terhadap semesta, terhadap makrokosmos, mikrokosmos, manusianya sendiri. Nah, tentu ada aspek positif yang harus menyertai dalam arti mampu menyomio, mengembalikan. Nah, praktik budaya inilah kemudian diwujudkan dalam bentuk menyongsong gitu ya. Jadi mengusung, mengarak, kemudian mereka pentas dari satu pintu ke pintu berikutnya dalam sebuah desa begitu, dengan harapan tentu untuk mengembalikan energi negatif ini untuk kembali ke positif. Nah, tentu sebenarnya ada makna-makna yang mendasari, mungkin ada sloka, ada cerita-cerita mitologi yang kuat mendasari. Nanti akan kita dengarkan dari pakarnya. Lanjut ya. Terima kasih. Langsung saja kita beranjak ke filosofisnya nih, ke Pak Agus Budiatnyana. Jadi filosofis dari ngelawang itu sendiri seperti apa Pak? Ya, seperti yang sudah diungkapkan oleh Pak Putu Suyoga tadi ya, bahwa ngelawang itu kan
Munut Barong atau petapakan yang lumrahnya kita kenal dengan Ratu Gede, atau ada yang menyebutnya dengan Sesunan Pelawatan gitu. Nah, di dalam lontar Barong Suari itu ketika Betari Durga kemudian melakukan yoga, nah di sana ada beberapa energi yang kemudian muncul. Sebenarnya energi ini kan ada yang positif, ada yang negatif ya. Yang kemudian yang negatif itulah turun ke dunia ya, jadi Buddha Dungulan, Buddha Galungan dan Buddha Amangkurat itu diyakini mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, di sanalah Sang Hyang Trimurti kemudian merasa kasihan kepada manusia karena Buddha kala ini menyebabkan pikiran menjadi kacau, kemudian kehidupan menjadi tidak stabil, sehingga beliau menitis turun. Jadi Dewa Brahma itu menjadi topeng bang yang berwarna merah itu, kemudian Betara Wisnu menjadi telek, nah, kemudian Betara Siwa sendiri turun menjelma menjadi Barong. Beliau kemudian menari-nari menetralisir tujuannya Buddha kala ini agar menjadi seimbang. Jadi kekuatan antara positif negatif itu seimbang dia. Tidak ada yang mendahului atau yang mengungguli satu dengan yang lainnya. Begitu kira-kira. Nah, jika kita sudah berbicara tentang arti dan juga filosofi, kayaknya kurang pas kalau kita tidak berbicara tentang makna. Saya langsung ke Pak Suwantana. Jadi makna dari ngelawang itu bagaimana Pak? Tadi ada dari pintu ke pintu itu Pak Suyoga ya, kemudian tadi ada energi positif negatif dari Pak Agus. Jadi kita bisa gabungkan sebenarnya itu. Nah, prinsip hidup kita itu di Bali kan mencapai harmoni. Nah, proses ngelawang ini dari pintu ke pintu artinya kita menyomil di setiap sudut energi-energi negatif itu. Nah, itu sehingga nanti tidak ada lagi energi negatif yang ada, sehingga hidup kita betul-betul menjadi harmoni. Nah, itu dari aspek makrokosmos lah, dari alam itu. Nah, kalau kita bawa ke dalam, nah ini ke mikro itu rasanya ngelawang itu adalah ibarat sadhana spiritual sebenarnya. Jadi bagaimana setiap orang itu mesti harus berperang itu mampu menyomil atau menetralisir atau menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri, semua klesa yang ada dalam diri, sehingga kita mencapai tujuan yang tertinggi. Saya kira dalam aspek makro atau mikro itu terjadi keselarasan. Jadi makna simbolik kalau kita bawa ke dalam diri itu sadhana spiritual. Itu dalam aspek makro yaitu mengharmoniskan. Saya kira itu. Berarti bisa dikatakan sebagai penetralisir, bisa Pak ya? Bisa dalam aspek. Nah, ke Pak Putus Yoga nih Pak, ya. Terakhir, pesan apa sih yang dibawa dari acara ngelawang itu Pak? Iya, sebenarnya bisa sangat jelas ini benang merahnya. Energi negatif, energi positif. Secara sederhana tadi sudah sebenarnya diungkap, harmoni, kan demikian, mencapai harmoni. Nah, kemudian kalau dari sisi pesan, nah ini untuk mencapai harmoni banyak cara. Apalagi melibatkan generasi anak-anak gitu misalnya. Kemudian bagaimana ini emanasi ataupun penerusan konsep-konsep budaya ini, ya Barong inilah yang dipakai kan begitu. Tentu bukan benda sakral yang disucikan begitu, dibuatkan khusus menjadi pebarongan. Nah, ini yang dipakai mereka berkontak dengan budayanya, mengenal budayanya, kemudian gamelan juga di situ, kemudian ada irama yang harmoni. Disitulah pesannya sebenarnya kepada anak-anak, terutamanya sebagai generasi, dia mengenal budaya, dia meneruskan budaya, dan dalam tanda kutip biasanya kan ada katakanlah sesari demikian seperti itu. Jadi di situ mungkin ada sisi ekonomi apa istilahnya sekarang apa oranyo ekonomi gitu. Jadi ada ekonomi budaya. Nah di sini mereka mengenal, kemudian mereka menyukai, ada sedikit sesari dari masyarakat yang dikunjungi dalam bentuk dana punya gitu. Nah tentu ada semangat dalam tanda kutip mereka untuk terus meningkatkan dirinya, mengenal budayanya, kemudian mencintai budayanya dan meneruskan tentunya ke tahap-tahap yang lebih
kompleks demikian. Itu kira-kira ya Pak De. Terima kasih Pak Putus Yoga, Pak Agus Budiatnyana dan juga Pak Suwantana. Pemirsa, demikian tadi Cemeti Cerah 5 menit bersama 3 kolumnis Wartam yang membahas tentang apa arti, makna, filosofis dan juga pesan apa yang dibawa oleh Ngelawang. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Sampai jumpa dalam Cemeti berikutnya. Salam damai, Channel 3. Belajarlah dari sungai, mengalir dan terus mengalir menyusuri alam. Kadang lurus, kadang berbelok, kadang memutar, kadang jatuh. Namun kendati pun jatuh, ia tetap menjadi keindahan. Menyediakan kedamaian dengan riak-riak tenang dalam pusaran karma. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hinodharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa Hai TV Channel 3, 2 minggu setelah tahun baru kita akan merayakan Hari Suci Kuningan. Kata Kuningan yang selalu dilekatkan dengan kata Galungan selalu membawa unsur dan elemen dalam acara ritualnya. Lalu seperti apa arti dan makna dari Hari Kuningan dan unsur-unsurnya? Sebentar lagi akan dipaparkan oleh penulis Wartam Bapak Agus Budiatnyana yang juga dosen UHN I Gusti Bagus Sugriwa dalam program Cemeti Cerah 5 menit. Kuningan ini sebenarnya diperuntukkan untuk memuja leluhur ya. Nah kalau di Galungan itu perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, Kuningan ini kita lebih fokus kepada pemujaan Betara Lelangit atau leluhur. Nah di hari raya Kuningan ini kita meyakini bahwa roh leluhur itu memberikan berkah kepada kita. Berkah itu ada 2 ya. Yang pertama Jagat Dita. Jagat Dita itu artinya kemakmuran dunia. Kemakmuran dunia itu bisa berarti kemakmuran fisik, kemudian kemakmuran jasmani, kemajuan kehidupan kita agar lebih baik. Kemudian berkah niskala yang terpenting, ada kesadaran yang ditanamkan di sana dan kita menerima pencerahan-pencerahan itu. Nah di dalam Manawa Dharma Sastra sendiri, tangga untuk mencapai sebuah kesadaran yang lebih universal itu dimulai dari leluhur. Demikian pula berkah para dewa itu didapat dengan restu dari leluhur. Nah, Kuningan ini momentum di mana umat Hindu memuja kepada leluhur sebagai anak tangga untuk mencapai tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Satu di dalam keyakinan kita adalah memohon berkah dewata, kemudian yang kedua adalah memohon pencerahan. Terima kasih Pak Agus. Arti dan maknanya sudah diuraikan secara ringkas dan padat. Nah kita sekarang masuk bicara tentang leluhur pemujaan kepada dewata-dewati yang turun di Hari Suci Kuningan ke tempat suci atau merajat kita. Nah kita sebagai umat Hindu tentu mengimplementasikan Hari Suci ini dengan membuat sampian-sampian seperti itu Pak ya, yang secara simbol itu seperti alat-alat peperangan Pak, membentengi diri kita, perlindungan seperti tameng begitu Pak ya. Bisa nggak Bapak menguraikan masing-masing dari atribut Hari Suci Kuningan itu Pak Agus? Di Kuningan kita agak berbeda dengan Galungan ya. Bahkan ornamen di penjor sendiri itu kalau di Galungan mempergunakan sampian ya. Kalau di Kuningan itu mempergunakan tamiang. Nah, di setiap pelinggih juga mempergunakan tamiang kolem. Kolem itu berarti senjata ya. Bukan kolem dalam arti tidur. Kolem adalah senjata dan tamiang itu adalah tameng, perisai. Ini diartikan bahwa kita memohon keselamatan kepada roh leluhur dan leluhur sendiri memberikan senjata berupa kepandaian, ilmu pengetahuan untuk bekal hidup kita. Karena itu di Kuningan sendiri juga ada yang namanya kompek. Kompek itu adalah simbol kemakmuran. Kalau diri kita sudah kuat, kemudian mampu mencari nafkah, secara otomatis Jagat Dita itu akan terpenuhi. Maka isi kompek itu tadi berupa padi, ya, kemudian ada pisang dan umbi-umbian sebagai representasi dari kemakmuran dunia.
dan itu pun digantung di pelinggih. Tetapi tidak semua pelinggih dapat digantungi kompek. Kalau Tamiang Kolam semua dapat digantungi dari pelinggih Parngesana misalnya, kemudian Ratu Murah, pelinggih Rong Tiga, kemudian pelinggih Deweyang, sampai di Jero Gede Penemun Karang. Lebih luas lagi ada di sepeda motornya, ada di mobilnya. Tamiang Kolam itu kan representasi dari mohon perlindungan. Tetapi kalau kompek itu kita tidak menaruhnya di sembarang tempat. Kalau di Parahyangan di perumahan berarti itu ada di Merajan atau di Sanggah. Itu hanya ada di Pengaruman untuk yang Merajan Gede atau Sanggah Gede. Kemudian ada di Rong Tiga di Betara Yang Guru, dan ada di Deweyang pelinggih kepada pemujaan roh leluhur. Sisanya itu tidak mempergunakan kompek. Alasannya yang pertama, karena di Hari Raya Kuningan kita memohon anugerah kepada leluhur, karena itu kompek ditempatkan di Deweyang. Leluhur adalah anak tangga untuk mencapai berkah dari para dewa. Nah, kita tahu bersama bahwa Hindu di Bali itu dominan kepada Siwa Guru. Karena itu di Betara Yang Guru di Rong Tiga juga menempatkan kompek. Kalau yang Merajan untuk yang keluarga kecil. Tetapi kalau yang Merajan Gede nambah di Pengaruman satu lagi. Kita akan mengulas tentang makna Kuningan di awal tahun 2023. Silakan Pak Gus. Ada orang yang mempergunakan momentum ini untuk membuat resolusi ya. Tapi makna yang bisa kita tangkap resolusi di tahun baru Masehi itu perjalanan jasmani kita. Apa yang menjadi cita-cita, kemudian kita usahakan memperbaiki diri dari segi jasmani. Sedangkan di momentum ini juga ada perbaikan secara rohani. Jadi perjalanan ini sebenarnya kita ambil sebagai perjalanan skala dan niskala. Di skalanya kita membuat resolusi untuk kehidupan yang lebih baik di tahun yang baru. Kemudian di niskalanya kita juga memohon kehadapan para leluhur untuk diberkahi kesadaran dan mampu menjalani kehidupan lebih baik lagi. Nah, sekarang kita ke pesan untuk generasi milenial yang merayakan Hari Suci Kuningan. Misalnya kita merantau ya di luar Bali, atau bahkan ada yang belajar sampai ke luar negeri. Kemudian ada perayaan Kuningan. Susah untuk mendapatkan janur, ambu, ataupun daun eno untuk membuat Tamiang Kolam dan juga kompek. Bagaimana caranya? Apakah kita gagal memuja leluhur karena tidak ada sarana prasarana seperti itu? Seperti yang sudah saya katakan tadi, spiritnya kita ambil, esensinya kita ambil. Bahwa memuja leluhur yang penting eling di dalam diri. Karena situasi dan kondisi, ya, wilayah juga di skala patrenya tidak memungkinkan untuk mencari ambu misalnya. Kuliah di Singapura misalnya, atau kuliah di Netherlands misalnya, tidak bisa membuat ambu, tidak bisa mencari ambu, tidak bisa membuat kompek, Tamiang dan Kolam. Kita ambil spiritnya, memohon perlindungan ke hadapan leluhur dari mana saja bisa. Yang penting didasari dengan atmanastuti, ya, hati yang baik dan tulus. Dan spiritnya kita ambil dari pelajaran leluhur, yang jelek kita buang, kemudian yang baik kita gunakan sebagai motivasi. Terima kasih Pak Agus. Demikian pemirsa HiTV Channel 3. Itulah tadi Cemeti Cerah 5 Menit. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Selamat Hari Suci Kuningan. Salam damai Channel 3. Optimislah 2023 sebagai tahun beradaptasi. Karena adaptasi, kompromi, kreativiti adalah kata kunci untuk tetap harmoni. Selamat Tahun Baru 2023. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Marilah pejamkan mata, menggambar sang titian di dinding jiwa raga. Lalu masukilah sana, asucilah sana, naiki tangga pura.
Demikian tadi pemirsa, Sundari Nada, Jaya dan Makna di Balik Nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Dia Parisya, mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Sebelum puspa datang, ambillah sang kuntum bunga, bayangkan sang siwa dalam murni cinta. Lalu cakupkan kedua tangan di depan lawang siwa dwara. Heningkanlah raga jiwa agar sukma diperlukan jiwa. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.